Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam mirruhi Jibril al-matin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas syuhada'i wal mujahidin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal atqiya'i was solihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal asfiya'i wadh-dhakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu padha salata sapa sira kabeh
kama ra'aitumu kaya oleh ningali sapa sira kabeh kama ra'aitumu kaya oleh ningali sapa sira kabeh ni ing ingsun usolli hale salat sapa ingsun. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Man utawi sapa wonge taroka iku lamun tinggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan hale jarak hale nejo sejo sengaja faqat kafara mongko temen-temen kufur sapa man jiharon hale ngedeng jiharon hale ngedeng. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma wa ziyadata salasati ayyamin. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang lima kafaratun iku dadi kafarah dadi penglebur penebus lima marang barang bainahunna kang tetep ing dalem antarane as-shalawatul khamsu majtunibat selagine didoi majtunibat selagine didoi al-kabairu apa pira-pira dosa gedhe. Wal jum'atu utawi salat Jum'ah ilal jum'ati tumeka salat Jum'ah liyane kafaratun iku dadi kafarah dadi penebus lima marang barang bainahuma kang tetep ing dalem antarane Jum'ah ilal Jum'ah. Wa ziyadata salasati ayyamin la wa ziyadata salasati ayyamin sertane tambah telu pira-pira dina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas sholataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabairi. Man utawi sapa wonge jama'a iku lamun ngumpulake sapa man bainas sholataini ing dalem antarane salat loro
bainas sholataini ing dalem antarane salat loro min ghairi udhrin saking tanpa ana udzur fakot ata mongko temen-temen nekani sapa man baban ing lawang siji min abwabil kabairi setengah saking pira-pira lawange dosa gedhe min abwabil kabairi setengah saking pira-pira lawange dosa gedhe pun titik. Alhasil ini masih menerangkan tentang fadilatil faridah bab yang ke-14, menerangkan tentang keutamaan sholat fardu, ibadah sholat fardu. Hadis selanjutnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian semua melihatku sholat. Salatlah kalian semua seperti kalian mengetahui aku sholat, mengetahui sholatku. Alhasil niki hadis maksudipun bilih ibadah sholat niku boten diterangaken secara urutan pelaksanaannya dalam Quran. Jadi ten Quran jenengan goleki tata carane salat mulai takbir sampai salam nggih mboten enten nggih. Mboten enten. Ya, padahal salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang Islam. Makanya sekarang bagaimana caranya sholat? Sholat hukumnya wajib. Di Al-Quran banyak menjelaskan ayat-ayat tentang kewajiban sholat. Nah, bagaimana caranya sholat? Lah nikilah maksud Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Para sahabat zaman dulu ya ketika kewajiban sholat ya turun, kewajiban sholat turun, para sahabat sebelum melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya kebingungan. Terus cara sholatnya bagaimana? Ya, cara sholatnya bagaimana? Ya, akhirnya kemudian Rasulullah melakukan sholat, melakukan sholat, sahabat melihatnya, ya. Maka ketika sahabat melihatnya, kemudian sahabat niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niru ungkarang sing ngerti tata carane sholat itu kanjeng Nabi. Kemudian setelah berjalannya waktu, berganti tahun, berganti abad sampai sekarang, okay? Sampai sekarang, sehingga orang-orang atau umatnya Nabi yang ketika kanjeng Nabi itu meninggal dunia, tentu tidak pernah melihat sholatnya kanjeng Nabi. Okay? Yang gitu kanjeng Nabi meninggal kan tidak pernah. Yang melihat persis sholatnya kanjeng Nabi itu adalah para sahabat. Maka generasi setelah kanjeng Nabi meninggal sampai sekarang itu
bisanya sholat ya meniru orang-orang yang pernah melihat Kanjeng Nabi sholat, ya. Kanjeng Nabi sholat. Makanya kemudian setelah itu muncullah madhab-madhab fikih sing macam-macam. Karena apa yang dilakukan Nabi, sholatnya Kanjeng Nabi, ya itu kemudian dibagi-bagi. Ya, ada itu rukun, ya, ada itu rukun sholat, ada itu sunnah sholat, ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ya itu kemudian. Maka tak heran ketika sampai kemudian sekarang itu cara orang sholat caranya macam-macam. Wonten sing Allahu Akbar bar ngangkat tangan coloke, nggih. Wonten sing Allahu Akbar bar ngangkat tangan sedekap, nggih. Wonten sing Allahu Akbar ora ngangkat tangan ya ana, nggih. Ya, karena kemudian itu adalah istihad para ulama fikih, di mana kemudian akhirnya memutuskan amalan ini hukumnya rukun sholat, ditinggal sholatnya tidak sah, ya. Ini amalan sunnah sebaiknya dilakukan, ya, dan lain sebagainya. Itulah maksud shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat, ya. Maka ra'aitumuni dipun tafsiri ten mriki shollu kama ra'aitumuni usolli, ai shollu kama alimtumuni, ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu sholatku, ya. Kalau melihat itu berarti secara langsung, melihat sholatnya Rasulullah. Tapi kalau tahu sholatnya Rasulullah tentu tahunya dari para ulama yang nyambung sampai ke para sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sholat. Artinya alhasil ketika wonten tiyang sholat kok ngarang dewi, ngarang dia tidak mengikuti madhab yang mempunyai sanad-sanad yang nyambung sampai kepada Kanjeng Nabi, tentunya sholatnya tidak bisa disebut sholat yang meniru sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun nggih, alhamdulillah kula panjenengan termasuk orang yang bermadhab, jadi mengikuti madhab fikih Syafi'iyah misalkan, ya. Jadi kita sholatnya sesuai apa yang diajarkan Imam Syafi'i dari gurunya, nyambung sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi ada pertanggungjawabannya. Mula ketika wonten tiyang ngomong ora usah madhab-madhaban, pokoknya Rasulullah meniru sholatnya Rasulullah. Nah terus kita melihat Rasulullah kapan? Kok meniru Rasulullah? Kita bisa tahu sholatnya Rasulullah tentu dengan para ulama yang punya silsilah mata rantai nyambung sampai Rasulullah, ya. Kadang kan nyuwun sewu wis enggak usah madhab-madhaban. Yang penting kita sholat meniru Rasulullah. Pertanyaannya, kita melihat Rasulullah kapan, ya? Bukan di kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini. Saya tanya, Imam Bukhari, Imam Muslim niku ulama napa sahabat? Generasi keberapa?
300 Hijriyah ya. Nah, beliau Imam Bukhari, Imam Muslim dan perawi-perawi hadis itu tentunya cara sholatnya yang mengikuti guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggih? Sampun. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia terang-terangan kufur. Maka sungguh ia terang-terangan kafir. Hadis riwayat Imam At-Tabrani atau Imam At-Tabarani. Ini hadis niku maksudnya pripun nggih? Maksudnya barang siapa saja orang Islam kok meninggalkan sholat dengan sengaja. Memang sengaja meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, maka orang tadi hukumnya adalah kafir atau kufur ya. Temriki dipun perinci kali ulama maksudnya kafir niku wonten sing ngarani dia mendapat hukuman, mendapat siksaan seperti siksanya orang kafir ya. Jadi nek ana wong kok ninggalke salat dengan sengaja ya, nanti kelak di kemudian hari, di hari kiamat dia disiksa seperti siksanya orang nopo? Orang kafir ya. Yang kedua mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya kafir, hukumnya kufur, itu mendekati kekafiran ya. Karena di dalam meninggalkan sholat itu nanti ada dua. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu nanti ada dua. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, tapi ia masih meyakini kewajiban sholat ya. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja, ia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Nah ini orang tadi itu hukumnya fasik, tidak sampai kepada murtad atau kafir ya. Karena apapun itu dia kalah dengan nafsunya, tapi dia masih menganggap bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang kedua, ada orang dengan sengaja meninggalkan sholat dan orang tadi sudah tidak menganggap sholat itu wajib. Nah, hati-hati ya. Jadi misalkan ditakoi, kamu kok tidak sholat? Ngapain sholat? Sholat itu tidak wajib. Yang wajib sholat itu enggak wajib ya, sholat itu enggak penting. Yang penting apa? Iling Gusti Allah loh ya. Hati-hati orang semacam ini, dia sudah meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang seperti inilah yang dimaksud hadis ini, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon ya. Maka orang tadi adalah terang-terangan kufur ya. Dia itu kafir ya, karena menganggap sholat itu sudah tidak wajib. Pernahkah kalau panjenengan mendengar bahwa Kanjeng Nabi itu meninggalkan sholat? Tidak pernah. Bahkan sampai mau meninggal pun Kanjeng Nabi ini masih sholat. Bahkan para sahabat khulafaur rasyidin seperti sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali ya, sahabat Umar, sahabat Ali, beliau penyebab
meninggalnya adalah saat sholat ditusuk kan, ya kan? Itu saat nopo? Saat sholat. Sayyidina Umar saat sholat ditusuk musuhnya, ya. Sahabat Ali saat sholat digorok oleh musuhnya dalam keadaan sholat. Bahkan orang-orang terpilih generasi emas para sahabat pun tidak ada yang meninggalkan apa sholat. Makanya apabila ada orang meninggalkan sholat dan dia meyakini sholat sudah tidak wajib, inilah maksudnya orang tadi kafir, orang tadi murtad, sudah keluar dari Islam. Paham nih? Nah, itulah maksud man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, ia sungguh kafir secara terang-terang. Nggih, cek mending wong sing ninggalke sholat karena males nggih. Karena males masih meyakini kewajiban sholat itu cek mending. Yo salah kabeh, tapi mending hukumnya tidak sampai kepada kafir. Dia dosa sok ben diancam leboke neraka. Neraka napa? Sakor nggih. Masalah kagum fi sakor qalu lam nakum minal musallin saakhire kan al ayat. Terus kemudian tengene napa ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Akhirnya iku ancamane pun. Terus nikulah maksudnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia sudah tidak meyakini kewajiban sholat, maka orang tadi hukumnya kafir. Sampun titik. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. As-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibal kabairu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadata salasati ayamin. Salat lima waktu ini hadis riwayat Abu Naim dari sahabat Anas bin Malik ya. Artinya salat lima waktu itu menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara sholat lima waktu tersebut selama dosa besar itu dihindari. Selama dosa besar itu dihindari. Dan sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara keduanya dan ditambahi 3 hari. Alhasil niki hadis maksudipun apa nggih? Maksudipun salat lima waktu itu menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara sholat lima waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya ngeten. Jadi sholat lima waktu ketika wonten tiyang kok sholat subuh misalkan, setelah sholat subuh kemudian
dia melakukan dosa-dosa kecil. Akhirnya tibalah sholat duhur. Dia lalu sholat duhur. Ya. Nah ini dosa kecil yang ia lakukan di antara satu sholat dan sholat lainnya, ini dihapus oleh sholat 5 waktu tersebut. Ya. Kemudian misalkan sholat duhur, setelah sholat duhur melakukan dosa kecil, lalu datang waktu asar, ia sholat asar, maka sholat asar ini menghapus dosa kecil yang dilakukan sebelum sholat asar tadi. Sholat asar, setelah asar dosa kecil lagi misalkan, kemudian masuk maghrib, ia sholat maghrib, dosa yang dilakukan sebelum maghrib terhapus oleh maghrib. Ntar maghrib dosa lagi kecil, kemudian datang sholat isya, kemudian melakukan sholat isya. Ya. Maka dosa kecil itu dihapus dengan sholat isya. Itu maksudnya as-sholawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibal kabair. Jadi yang dihapus, yang sholat itu bisa menghapus dosa kecil. Kalau dosa besar ya tidak bisa kan katanya. Jadi kalau dosanya kok dosa besar seperti zina, mabuk, kemudian membunuh misalkan, dosa-dosa besar, yaitu tidak bisa terhapuskan dengan sholat. Ya. Yang bisa dihapuskan oleh sholat adalah dosa-dosa kecil. Makanya ketika jenengan misalkan misalkan melakukan dosa kecil, ya segera sholat ya. Karena wonten dawuh sing ngandhakake al hasanat yudhibnas sayyi'at ya, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Artinya setelah orang itu melakukan amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan dosa kecil, kemudian dia sholat, maka sholat tadi bisa menghapus dosa kecil tersebut. Mula wonten setunggalipun hikayah cerita zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain ya. Dan lain-lain meriwayatkan hadis ini. Ada seorang sahabat laki-laki itu yang mendatangi Kanjeng Nabi, ya, sowan kepada Kanjeng Nabi, kemudian sahabat tadi menyampaikan maksud tujuannya. Ya Rasulullah, asoba minim ra'atin atau asobu minim ra'atin kebelatan. Ya, Kanjeng Nabi kula niku nembe mawon mencium seorang wanita. Ini bukan istrinya berarti nggih. Kanjeng Nabi kula niku baru saja mencium seorang wanita. Ya mbuh wanita tanggane apa wanita ning dalan. Pokoknya intinya dia itu mencium, kublah itu mengecup ya, bukan dengan hidung tapi dengan mulut. Nah, kublah itu ya, kublah itu mencium dengan mulut karena kublah ya. Makanya ada dua makhluk yang melakukan kublah, melakukan ciuman ketika akan berhubungan. Yang pertama itu adalah menungso, kalau panjenengan rasanya do kublah-kublahan apa mboten. Yang kedua adalah burung merpati ya. Yang lainnya ndak ayam ndak usum kublah nggih. Kublah itu dari mengecup dengan apa? Dengan bibir ya. Bon, niku cerita mawon. Dadi titeni. Kucing nggih mboten, macan nggih mboten. Kuda nggih mboten nggih. Nek ajeng ngumpuli pasangane sing
koblah-koblahan, kecup-kecupan mung loro, menungso kali napa burung merpati dan sejenisnya ya. Pun wangsul malih teng cerita niki. Kanjeng Nabi kula nembe mawon mencium seorang wanita. Pripun niku Kanjeng Nabi? Kula cara nebuse niku pripun? Cara tobate, cara menghapus dosanipun niku pripun? Maka kemudian tidak selang lama turunlah ayat wa aqimis sholata tarafayin nahari akhirnya ya al ayat turun ayat itu wa aqimis sholata tarafayin nahari al ayat ya. Artinya turun ayat kewajiban sholat nopo lima waktu ya. Lalu sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah ilahana ya. Kanjeng Nabi cuman niku mawon misalkan ngoten niku mawon menebusi atau menghapusi dosa mencium tadi. Kanjeng Nabi dawuh liman amila biha min ummati ya. Iya, dan itu bagi siapapun umatku yang melakukan sholat ya. Maksudnya yang melakukan sholat dia habis melakukan dosa kemudian melakukan sholat ya, maka dosa tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak betul ini? Enak ya? Dan kisah-kisah lainnya itu banyak. Ketika sahabat itu habis melakukan dosa oleh Kanjeng Nabi disuruh nopo sholat. Sholatlah kamu dengan sempurna. Ini karena niku, karena nopo apapun itu sholat adalah termasuk dari salah satu kebaikan. Ya, makanya al hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Sehingga misal kula panjenengan kok kemudian melakukan dosa kecil misalkan, maka segeralah jenengan melakukan hasanat apapun, lebih-lebih sholat ya. Jadi nak bareng nglakoni keelekan segera melakukan kebaikan. Maka kebaikan tadi akan menghapus dosa kejelekan yang habis dilakukan. Syukur-syukur kebaikannya berupa nopo? Berupa sholat. Ya. Tapi ini yang bisa dihapus oleh sholat adalah dosa kecil ya. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus oleh sholat 5 waktu. Selanjutnya wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadata salasati ayamin. Sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya itu menghapus dosa kecil yang ada di antara keduanya dan ditambahi tiga hari ya. Artinya ketika orang itu sholat Jumat kemudian sebelum dan datang Jumat berikutnya dia melakukan dosa-dosa kecil lalu datang Jumat lagi dia sholat Jumat lagi ya. Sholat Jumat lagi, maka dosa-dosa kecilnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat Jumat, bahkan ditambahi 3 hari. Seminggu punjul pinten? Punjul 3 dino, berarti genep 10 dino dosa kecil itu dihapus dengan 1 sholat Jum'ah ya. 1 sholat Jum'ah. Nah kemudian pertanyaannya lah nak para wanita pripun ya. Para wanita cukup melakukan sholat 5 waktu kan sudah menghapus dosa di antara keduanya. Berhubung seorang wanita, ibu-ibu tidak wajib melakukan sholat Jumat,
maka menghapusnya ya dengan tertib melakukan apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Bun, paham ya? Hadis selanjutnya nah, sehingga itu keistimewaan sholat ya, keistimewaan sholat memang seperti itu, sehingga setunggalipun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ndawuhaken matalus sholawatil khamsi kama salin nahrin azbin rumarin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kullu yaumin yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama tarawna dzalika yabqa min darnihi qalu la syai'a. Qala sallallahu alaihi wasallam fa innas shalawatil khamsa tudhhibudz dzunuba kama yudhhibul ma'ad darona. Ya. Perumpamaan salat 5 waktu, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang jernih, sungai yang jernih yang airnya banyak, yang ada di depan pintu salah satu dari kalian. Dan salah satu kalian itu masuk atau mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali. Apakah kalian semua melihat di tubuhnya masih ada kotoran? Sahabat menjawab, la syai'a ya, tidak ada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya sholat 5 waktu itu bisa menghilangkan dosa-dosa seperti halnya air bisa menghilangkan kotoran. Jadi itu Kanjeng Nabi mengibaratkan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu seperti sungai ya, seperti sungai yang airnya jernih dan banyak lagi ya. Kemudian ketika ada orang yang kotor terus kemudian mandi di situ sebanyak 5 kali, kira-kira kotorannya masih tidak rontok kabeh kotorane ya. Maka itulah fungsinya sholat 5 waktu bisa menghilangkan dosa-dosanya seorang yang sholat tadi, seperti orang yang badannya kotor mandi di sungai yang jernih banyak airnya sehari 5 kali, tentunya kotorannya niku ambiar semua atau hilang semua. Bon nggih. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang terakhir nih ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a bainas sholataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabairi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim ya. Barang siapa mengumpulkan 2 sholat tanpa adanya uzur, barang siapa mengumpulkan 2 sholat tanpa adanya uzur, maka sungguh ia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Satu pintu dari pintu-pintu napa? Dosa besar. Alhasil niki hadis ya. Hadis riwayat
Rawahu At-Tirmidzi wal Hakim. Maksud ini hadis, barang siapa yang mengumpulkan dua sholat dengan tanpa udzur. Jadi mengumpulkan dua sholat itu namanya dua sholat dilakukan di satu waktu. Misalkan subuh disolati ning duhur, berarti kan sholat ning waktu duhur, sholat subuh plus sholat duhur. Kan ngoten nggih? Atau duhur dan asar, di waktu asar sholat duhur plus sholat asar. Terus maghrib berarti asar dan maghrib, di waktu maghrib sholat asar plus sholat maghrib. Waktu isya berarti maghrib plus sholat isya. Di waktu isya sholat maghrib plus sholat isya. Itu mengumpulkan. Jadi mengumpulkan itu maksudnya dua sholat dilakukan di waktu satu, ya, di waktu satu, di waktu yang sama. Ya. Ini namanya mengumpulkan. Nah, mengumpulkannya tanpa adanya udzur. Berbeda kalau ada udzur, contoh dia musafir, ya, dia musafir bepergian, sehingga ini dinamakan udzur, ya, udzur. Atau kemudian menjadi rukhsah satu keringanan, maka bagi orang musafir boleh mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, tapi khusus zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuhnya tidak ada pasangannya kan. Kemudian disebut jamak takdim, disebut jamak napa, jamak takhir, mengumpulkan kan. Ini adanya uzur, ya. Ada udzur yaitu bepergian. Ya. Nah, di hadis ini yang dimaksud mengumpulkan itu tidak ada udzur. Berarti tadi ya, sholat subuh plus sholat di waktu zuhur, sholat subuh plus sholat zuhur. Subuhnya qadhaan, zuhurnya adaan. Tidak ada udzur di waktu asar, sholat zuhur qadhaan dan sholat asar adaan. Kemudian di waktu maghrib, ya, mengumpulkan maghrib dan asar, maghribnya qadhaan, asarnya qadhaan, maghribnya adaan. Di waktu isya, maghribnya qadhaan, isyanya adaan. Itu namanya mengumpulkan dua sholat dengan tidak adanya udzur. Maka faqad atababan min abwabil kabairi, maka sungguh orang tadi telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Alhasil berarti ketika ada orang kok meninggalkan sholat dengan sengaja, sering dengan sengaja, kemudian dilakukan qadhoni, walaupun diqadhoni, ya, terus menerus, maka orang tadi berada di pintunya dosa besar, ya. Hati-hati nih, berarti dia itu ngimplik-ngimplik ini pelaku dosa besar, ya. Maka itu kemudian yang dinamakan menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat itu bukan meninggalkan sholat, tapi menyia-nyiakan sholat adalah melakukan sholat di luar waktunya, ya. Jadi melakukan sholat subuh di luar waktu subuh sampai terbit matahari baru sholat. Itu namanya menyia-nyiakan, ya. Sholat duhur sampai habis waktu duhur, masuk waktu asar, dilakukan di asar, namanya menyia-nyiakan waktu duhur, waktu sholat duhur. Asar sama, maghrib sama, isya juga sama. Lah seperti itu, orang yang biasa seperti itu, dia datang ke satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Makanya orang yang menyia-nyiakan sholat itu
namakan atau orang tadi itu melakukan dosa besar ya. Jadi sehingga samangke wonten satu hikayah ini, satu hikayah di zaman sinten, zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Zaman Nabi Musa alaihi salam niki wonten setunggalipun hikayah, setunggalipun cerita ya. Di zaman Nabi Musa niku ada seorang wanita dari Bani Israel. Ya, seorang wanita dari Bani Israel itu datang kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Lalu berkata, ya Nabi Allah, adrabtu dzamban aziman wa qad tubtu ilallahi ta'ala fad'ullaha ayyaghfirani dzambi wa yatubu alayya. Wahai Nabi Musa, aku telah melakukan dosa besar, akan tetapi aku sudah bertobat kepada Allah ya, bertobat kepada Allah. Maka tolong mintakan maaf, mintakan ampunan aku ya. Tolong panjenengan mintakan ampunan kepada Allah atas dosa besarku tersebut ya. Jadi intinya wanita tadi setelah melakukan dosa besar sudah bertaubat. Nah, meminta kepada Nabi Musa ikut memintakan ampunan ya. Nabi Musa penasaran. Faqala laha fama dzambuki ya. Wahai wanita, dosa besarmu itu apa sih? Dosa besar yang kamu lakukan itu apa? Kok sampai kamu itu sudah bertaubat, kurang marem, okay? Kurang mantep, terus meminta aku juga memintakan maaf ya, memintakan ampunan atas dosamu. Kemudian berkata, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu ya. Ngeten Nabi Musa, saya itu telah berzina, setelah itu saya hamil melahirkan anak, lalu anak tadi saya kick ya, saya bunuh. Berarti dosa besarnya double ya. Zina itu dosa besar, membunuh dosa besar. Jadi zina, hamil, terus jadi anak, lahir anak, dipateni. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa marah, ya, ukhruji ya fajirah, ya, ukhruji ya fajirah, la tanzil narun minas sama, la tanzilun narun minas samai, fatukhriqona bisyu'mika. Ya. Nabi Musa marah, wahai wanita yang fajirah, wahai wanita yang sangat hina ya. Pergi kamu dari kaum Bani Israel, diusir ya. Pergi kamu dari kami, dari Bani Israel. Karena nanti kami khawatir akan turun api dari langit yang membakarmu dan yang membakar kami, membakar kaum Bani Israel karena perbuatan burukmu. Jadi diusir malah ke Nabi Musa. Wes nemen dosamu banget gede nih. Ya keluar, nanti kalau ada siksa dari Allah, api turun dari langit, mesti akan membakar semuanya. Keluar kamu. Sehingga kemudian akhirnya wanita tadi dengan hati yang hancur lebur itu nopo keluar, pergi dari kaum Bani Israel. Hatinya hancur ya, hatinya hancur. Karena apa? Karena ia merasa atau menganggap bahwa
taubatnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nyatane nabine Gusti Allah dalam hal ini Nabi Musa saja sudah tidak memaafkan. Akhirnya wanita tadi pergi dari kaum Bani Israel. Tidak selang lama turunlah malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengatakan, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima rodatta at-taibata ya Musa. Ya, wahai Musa, ya, Tuhanmu atau Allah berkata kepadamu, ya, Allah, aku menyampaikan pesan Allah begini, ya Musa, kenapa engkau menolak wanita yang taubat tadi? Ya, kenapa, alasanmu apa? Kenapa kamu kok tidak menerima? Kamu kok menolak dan mengusir wanita yang telah taubat tadi? Ya. Ketahuilah ya Musa, amma wajadta syarrun minha. Ya. Ketahuilah, apakah kamu tidak tahu wahai Musa, sesuatu yang lebih buruk daripada itu? Ya. Jadi sesuatu itu lebih buruk daripada zina, kemudian hamil, melahirkan anak, dibunuh. Ya. Dua dosa besar dua, ya. Lebih buruk dari itu kamu tahu enggak Musa? Musa bertanya, apa itu wahai Jibril? Ya. Kemudian Jibril menjawab, man taraka sholata amidan muta'ammidan. Ya. Yang lebih buruk dari itu adalah orang yang meninggalkan sholat keadaan sengaja dan disengaja. Memang sengaja terang-terangan meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Ternyata itu lebih buruk daripada apa? Daripada orang yang berzina lalu kemudian hamil, punya anak, melahirkan, lalu dibunuh anaknya itu, kan? Dibunuh anaknya itu. Nah, ini memang masalah sholat, ya, masalah sholat ini banyak sekali ukubah atau siksa-siksa yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja, sehingga wau sampun dikandhakake tengene tengene Quran, nggih, wonten fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun lil musallin, maka neraka wail itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa akan sholatnya. Jadi wonten sing nafsiri lupa akan sholatnya, itu maksudnya orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Ya. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya, maksudnya menyia-nyiakan sholatnya, ia melakukan sholat di luar waktunya. Ia melakukan sholat di luar waktunya. Subuh dilakukan di luar waktu subuh, zuhur dilakukan di luar waktu zuhur, asar di luar waktu asar, maghrib di luar waktu maghrib, isya di luar waktu napa? Waktu isya. Lah itu kelak di neraka itu dimasukkan dalam neraka napa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan lagi ini dari hadis riwayat Imam Abu Naim, ya,
Rasulullah bersabda, man tarakas sholata muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar mimma yadkhuluha. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah catat namanya di pintu neraka, yaitu orang yang termasuk akan masuk neraka. Ngeri mboten Bu Pak? Dina ana wong ninggalke sholat kok sengaja, jenenge iki ditulis ning pintu neraka. Artinya wis diabsensi di situ ya, diabsen di situ jatah nopo masuk neraka ya. Ngeri mboten? Ngeri nggih. Nah, mula dijaga ya. Jadi alhasil niku meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Meninggalkan sholat dengan sengaja yaitu termasuk juga menyia-nyiakan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan, tidak dikodoni lagi ya. Lawang sholat ditinggal dengan sengaja kemudian dikodoni aja, ancamannya apa? Ancamannya ngeri ya. Ancamannya ngeri sekali, apalagi sampai terang-terangan sudah tidak mau sholatnya. Itu penafsiran ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ya. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh salah satu sahabat ya, aku bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang alladzina hum an sholatihim sahun. Kanjeng Nabi maksud alladzina hum an sholatihim sahun, nerakawal itu diperuntukkan untuk orang-orang yang dalam sholatnya ia lupa, an sholatihim sahun, orang yang lupa dari sholatnya. Qala, Nabi menjawab, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Kanjeng Nabi dawuh, mereka orang yang melupakan sholatnya adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya ya, di sholat diakhirkan dari waktunya, atau artinya sholat tadi disolati di luar waktunya ya. Makanya kenapa ketika jadi waktu itu mempunyai hak kepada kita untuk digunakan untuk ibadah, untuk sholat. Maka kenapa ketika kula panjenengan niku melakukan sholat jamak, khususnya jamak takhir ya, khususnya jamak takhir. Jadi jamak takhir itu kan contoh zuhur dan asar dilakukan di waktu asar, maghrib dan isya dilakukan di waktu di waktu yang pertama zuhur dan asar itu waktu pertamanya adalah zuhur. Maghrib dan isya waktu pertamanya adalah isya. Zuhur dan asar di jamak takhir di waktu zuhur kula panjenengan niku salat mboten? Mboten, karena jamak takhir. Di waktu maghrib dan isya di waktu maghribnya salat mboten? Padahal waktu itu punya hak ya, untuk dibuat ibadah. Makanya para ulama ijtihad ketika jamak takhir ya, ketika jamak takhir zuhur dan asar atau maghrib dan isya di waktu zuhur, jadi jenengan ajeng jamak takhir zuhur kalian asar. Nah, sebelum waktu zuhur habis panjenengan niat sholat jamak jadi niat sholat jamaknya di waktu zuhur. Maka ketika waktu asar tiba sudah usolli fardhu zuhuri
lillahi ta'ala, sholli fardul asri lillahi ta'ala. Enggak usah niat jamak lagi karena niatnya sudah ada di waktu zuhur. Jadi di waktu zuhur itu walaupun jenengan ora sholat, jenengan angsal niat sholat. Ya. Kemudian maghrib dan isya jenengan ajeng jamak takhir di waktu isya. Ya. Waktu maghrib belum habis jenengan harus niat jamak takhir maghrib dan isya. Walaupun maghrib jenengan mboten sholat tapi untuk nopo niate. Paham ya? Mula sering ketika lunga adoh kalih kanca-kanca ajeng jamak takhir maghrib isya misalkan di waktu maghrib lo ngomong ayo do niat jamak dewi. Nah ojo lali niat jamak ya. Zuhur dan asar sama di waktu zuhurnya ayo niat jamak. Karena nopo? Karena biar kalau panjenengan walaupun waktu hilang tidak sholat tapi sudah ada niat ya, sudah ada niat sholat sehingga sak mangke mboten dosa. Beda ketika kalau panjenengan niat jamak takhir ya, di waktu zuhur jenengan mboten niat niki dadine mboten jamak zuhure, dadine qadha ya. Meninggalkan sholat dari waktunya karena orang niat nopo, orang niat jamak ya. Paham niki? Paham ya? Orang niat jamak makanya nanti mangke dadine napa qadhaan lillahi ta'ala, qadhaan lillahi ta'ala ora sida dadi jamak nggih. Lah kalau jamaknya takdim, niat jamaknya itu di sholat yang pertama. Contoh jenengan jamak takdim zuhur dan asar. Sholatnya di zuhur kan wong jamak takdim kan berarti dua sholat dilakukan di waktu yang pertama. Berarti sholat zuhur dan asar jenengan jamak takdim sholatnya di waktu zuhur. Maka jenengan itu sholat zuhur, di dalam sholat zuhur itu jenengan harus ada niat jamak. Contoh misalkan jenengan sholat zuhur dan asar jamak takdim di waktu zuhur. Saat jenengan sholat zuhur usolli fardhu zuhri misalkan nggih sholli fardhu zuhri jam at-taqdimin ma'al asri ya, di takbiratul ihram kena. Yang penting belum salam di tengah-tengah sholat zuhurnya jenengan ada niat jamak takdim. Paham nih? Niat jamak takdim karena ingin mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama. Lalu itu sholat mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Kembali teng hadis niki sing boten angsal mengumpulkan sholat di dalam dua sholat di dalam satu waktu tanpa adanya udzur ya, tanpa adanya udzur. Lah samangke istihate para ulama udzur niku macem-macem nggih, di antaranya udzur adalah napa? Musafir itu udzur ya. Udzur lagi nanti ada orangnya sakit keras ya. Kalau yang ada di hadis udzurnya itu napa? Udzurnya hujan ya, hujan. Misalkan contoh hujan deras lah. Hujan deras jenengan maghrib niku datang ke masjid ya untuk jamaah. Kemudian hujan deras nih. Hujan deras ya, hujan deras. Sehingga jenengan misalkan nanti bar maghrib kemudian pulang, setelah itu mau isaan lagi kan masih hujan deras, maka ini juga bisa digunakan atau termasuk udzur bisa untuk jamak takdim ya. Jadi jamak takdim karena lil mator, karena hujan deras. Jadi jenengan sholat maghrib plus di jamak isya rampung bali rasa bali masjid meneh ya. Karena jenengan kerepotan bar sholat maghrib terus kemudian wangsul mangke isya kon moro meneh sholat kan kerepotan, maka saged di jamak takdim karena lil mator. Nah, kemudian para ulama wonten sing membolehkan ketika sakit keras ya, itu bisa dijamak-jamak ya, atau udzur-udzur syar'i yang lainnya.
yang jelas wangsul malih yang tidak boleh mengumpulkan dua sholat adalah tanpa adanya uzur. Maka ketika orang kok sering mengumpulkan dua sholat tanpa ada uzur, nanti dia masuk, hati-hati dia berada dalam pintu dosa besar. Okay. Turu termasuk uzur bukan? Turu termasuk uzur bukan? Salah, ngoten nggih. Mboten pun rampung nggih. Nikulah maksud manjama'a bainas sholataini min ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Sampun selanjutnya al-babul khamisah asyara fi fadilatis sunan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li dhabil huquq alaina wa li kafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa ataita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan mahsuma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an thayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman ala al-mu'minina Ya salli wa
بكلهم هو الحبيب الذي يا شفاعته لكل أحوال المتقين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واصبر على ما يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا